Alhamdulillah, Sintayong dan pasukannya percaya diri timnas Indonesia bisa raih kemenangan lawan Arab Saudi. Sintayong tetap optimis meski tantangan berat menanti timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin Garuda akan mampu meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya begitu percaya diri? Pelatih Arab Saudi ungkap dua aspek berbahaya dari timnas Indonesia yang harus diwaspadai. Tidak ada yang bisa dianggap remeh. Pelatih Arab Saudi menyoroti dua aspek yang bisa menjadi ancaman serius bagi timnya. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu berbahaya di mata mereka? Gara-gara hal ini, Calvin Verdonk yakin timnas Indonesia bisa sikat Arab Saudi. Calvin Verdonk memiliki keyakinan tinggi jelang laga melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya begitu optimis bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan? Timnas Indonesia versus Arab Saudi, apa yang harus dilakukan Garuda untuk menaklukkan The Green Falcon? Pertandingan yang sangat menentukan. Indonesia bertemu Arab Saudi dalam laga yang bisa mengubah segalanya. Klik di sini untuk menemukan link live streaming dan simak apa yang harus dilakukan skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Kevin Dix absen, tapi Sintayong yakin timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi. Meskipun tanpa Kevin Dix, Sintayong tetap optimis timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Laga melawan Arab Saudi semakin menarik dengan absennya salah satu pilar penting. Baca selengkapnya tentang strategi Garuda. Tiga pemain Arab Saudi yang diwaspadai timnas Indonesia, siapa saja yang bisa jadi ancaman di laga krusial. Timnas Indonesia harus ekstra hati-hati menghadapi Arab Saudi. Ada tiga pemain kunci yang bisa menjadi ancaman besar bagi skuad Garuda. Siapa saja mereka dan bagaimana Indonesia bisa menghadapinya? Sintayong hadapi kritik negatif setelah kekalahan dari Jepang. Ini respons berkelas sang pelatih. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang memunculkan banyak kritik, namun Sintayong memberikan respons yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dikatakan pelatih asal Korea Selatan ini dalam menghadapi tekanan tersebut? Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Arab Saudi, Kevin Dix absen. Ragnar masih ingin tampil maksimal di SUGBK. Timnas Indonesia harus menyesuaikan formasi setelah absennya Kevin Dix dan Ragnar siap menunjukkan kemampuannya di laga berikutnya. Siapa yang akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arab Saudi? Temukan jawabannya di video berita timnas ini. Towel merasa unggul. Bung Towel ultimatum Sintayong, ancaman mundur Erick Thohir jadi sindiran untuk timnas Indonesia. Situasi panas melanda timnas Indonesia. Bung Towel memberikan ultimatum kepada Sintayong, sementara Erick Thohir mengancam mundur sebagai ketum PSSI. Apa makna di balik sikap tegas ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, Sintayong dan pasukannya percaya diri timnas Indonesia bisa raih kemenangan lawan Arab Saudi. Sintayong tetap optimis meski tantangan berat menanti timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini yakin Garuda akan mampu meraih kemenangan melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya begitu percaya diri?
Shin Tae-yong yakin timnas Indonesia bisa raih kemenangan melawan Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menunjukkan keyakinannya bahwa skuad Garuda dapat meraih kemenangan saat menghadapi Arab Saudi dalam laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Laga ini menjadi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi di klasemen grup C, yang saat ini menempatkan mereka di posisi terbawah dengan hanya mengumpulkan 3 poin. Timnas Indonesia memang menghadapi tantangan berat, karena Arab Saudi yang akan mereka hadapi merupakan tim langganan Piala Dunia dan kini menduduki posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 1 kemenangan dan 3 kali imbang. Sebagai tim yang belum pernah meraih kemenangan di kualifikasi ini, Indonesia membutuhkan 3 poin penuh agar tetap memiliki peluang untuk melaju ke putaran keempat. Meski tantangan sangat besar, Shin Tae-yong tetap optimis. Ia menegaskan bahwa meskipun persiapan tim sangat singkat, para pemain sudah bekerja keras dan berjuang maksimal, termasuk pada pertemuan pertama di Jeddah yang berakhir imbang. Saya percaya pada pemain, hasil akan berubah tergantung pada sekeras apa mereka berjuang besok, ujar Shin Tae-yong dengan penuh keyakinan. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengingatkan bahwa pertandingan melawan Arab Saudi tak akan mudah, mengingat kualitas lawan yang sudah terbukti di kancah internasional. Namun ia tetap percaya bahwa dengan perjuangan keras dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia dapat meraih hasil yang positif. Shin Tae-yong menambahkan, saya berharap supporter dapat memberikan dukungan penuh dan kami akan berusaha semaksimal mungkin. Shin juga mengingatkan bahwa meskipun ia menginginkan kemenangan, penting untuk tetap realistis melihat posisi tim saat ini dan lawan yang akan dihadapi. Ia mengapresiasi dukungan dari fans dan media, serta berkomitmen untuk terus mempersiapkan tim dengan sebaik-baiknya. Arab Saudi adalah tim yang kuat dan mereka tidak datang begitu saja. Mereka melalui proses bertahap untuk mencapai level ini, tutup Shin Tae-yong. Dengan semangat dan optimisme yang tinggi, timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di hadapan ribuan supporter setianya. Mari dukung penuh perjuangan timnas Garuda. Pelatih Arab Saudi ungkap 2 aspek berbahaya dari timnas Indonesia yang harus diwaspadai. Tidak ada yang bisa dianggap remeh. Pelatih Arab Saudi menyoroti 2 aspek yang bisa menjadi ancaman serius bagi timnya. Apa yang membuat timnas Indonesia begitu berbahaya di mata mereka? Pelatih Arab Saudi Hervé Renard mewaspadai 2 aspek berbahaya dari timnas Indonesia jelang laga leg kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-6 grup C kontra Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Pelatih asal Prancis itu mengaku telah memantau permainan timnas Indonesia jelang laga penting ini. Arab Saudi sebelumnya telah menghadapi timnas Indonesia dalam leg pertama yang berlangsung di Jeddah. Dalam laga tersebut, Arab Saudi ditahan imbang timnas Indonesia 1-1. Setelah ditahan imbang skuad Garuda di kandang, mereka bertekad bangkit dan mempermalukan timnas Indonesia. Untuk itu, Hervé Renard pun mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong, apalagi timnas Indonesia saat ini menempati posisi juru kunci grup C. Skuad Garuda saat ini terbenam di dasar klasemen sementara grup C dengan perolehan hanya 3 poin dari 5 pertandingan. Ini berbeda dengan Arab Saudi yang sudah mengumpulkan 6 poin dari 5 laga yang dilakoninya, sehingga mereka menduduki peringkat 3 klasemen sementara.
Peluangnya untuk lolos otomatis sebagai dua tim terbaik grup C pun terbuka lebar. Untuk menghadapi pertandingan ini, Arab Saudi pun tak main-main, sehingga tim pelatih sudah memantau tim merah putih. Hervé Renard bahkan menyebut mereka mewaspadai keunggulan yang dimiliki timnas Indonesia. Salah satu keunggulan skuad Garuda yakni soal kekuatan dalam situasi bola mati. Untuk itu, ia menyebut bakal mempersiapkan tim dengan maksimal guna mengantisipasi hal ini. Arab Saudi dalam ajang ini memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan Jay Itzes dan kawan-kawan. Namun ia enggan jumawa sehingga Hervé Renard pun bertekad mempersiapkan anak asuhnya dengan maksimal. Hervé Renard menyebut ada dua aspek yang diwaspadai dari timnas Indonesia, yakni kecepatan dan juga soal set piece. Soal situasi bola mati menjadi sorotan karena timnas Indonesia dinilai cukup bagus dalam hal ini. Timnas Indonesia adalah tim yang kuat, ujar Hervé Renard dalam konferensi pers. Dan saya kira dari segi kecepatan mereka bagus dan mereka bahaya dalam set piece, ucapnya. Jadi kami sangat mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Lebih lanjut, saat ditanya terkait siapa pemain yang diwaspadai dari timnas Indonesia, Hervé Renard mengaku sebagai pelatih tentu dia punya nama yang diwaspadai. Namun ia enggan mengungkapkan siapa pemain yang diwaspadai dari tim merah putih nantinya. Tentu saja saya pelatih, saya selalu melihat soal organisasi pemain, jadi saya tidak pernah menyebut satu nama spesifik di konferensi pers, kata Hervé Renard. Gara-gara hal ini, Calvin Verdonk yakin timnas Indonesia bisa sikat Arab Saudi. Calvin Verdonk memiliki keyakinan tinggi jelang laga melawan Arab Saudi. Apa yang membuatnya begitu optimis bahwa timnas Indonesia bisa meraih kemenangan? Baik timnas Indonesia, Calvin Verdonk yakin timnya bisa sikat timnas Arab Saudi. Keyakinan itu muncul karena adanya dukungan dari fans Garuda yang diyakini Jorge Martin akan menjadi tambahan motivasi bagi timnas Indonesia. Saya pikir laga lawan Arab Saudi akan jadi laga yang sangat penting bagi kami. Saya pikir kami harus memenangkan laga ini, karena kami juga main di kandang, di hadapan fans, kata Calvin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 17 November 2024. Jika kami menang, kami punya 6 poin dan itu akan jadi hasil bagus bagi kami, tambahnya. Meskipun tekanan cukup besar, Calvin meyakini timnas Indonesia bisa meraup 3 poin. Pemain NEC Nijmegen itu percaya diri dukungan dari Garuda fans akan membantu timnas Indonesia meraih kemenangan. Ya, menurut saya kita melakoni laga dengan baik saat bertandang ke Arab Saudi. Saya pikir dalam kurung sekarang kita memiliki kesempatan untuk menang karena kita bermain di kandang, ujar Calvin. Ada dukungan besar dari fans dan saya pikir kita harus mengejar kemenangan 100% agar kami bisa mendapatkan 6 poin, lanjutnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan duel timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pertemuan kedua tim akan tersaji di laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda harus meraih kemenangan dalam laga tersebut jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke turnamen itu. Sementara itu 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bersaing lagi di putaran keempat. Oleh karena itu, Calvin menegaskan kemenangan melawan Arab Saudi adalah harga mati.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Timnas Indonesia versus Arab Saudi, apa yang harus dilakukan Garuda untuk menaklukkan The Green Falcon? Pertandingan yang sangat menentukan. Indonesia bertemu Arab Saudi dalam laga yang bisa mengubah segalanya. Klik di sini untuk menemukan link live streaming dan simak apa yang harus dilakukan skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia harus melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini rencananya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta Selasa (19 November 2024) mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan dari The Green Falcon bila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, hanya 2 tim dengan peringkat teratas yang bakal mengamankan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat akan mendapat kesempatan melanjutkan perjuangan ke babak selanjutnya. 2 tim dengan peringkat terbawah dipastikan tersingkir. Timnas Indonesia sementara menghuni dasar klasemen Grup C dengan raihan 3 poin. Oleh sebab itu, tim asuhan Shin Tae-yong wajib mengalahkan Arab Saudi untuk bisa mengamankan posisi 4 besar. Target 4 besar kini masih dalam jangkauan Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia hanya berjarak 3 poin dari Cina yang menempati posisi keempat. Sementara itu, pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, dengan terang-terangan mengakui bahwa laga melawan Timnas Indonesia akan menyulitkan timnya. Menurutnya, semua tim di Grup C memiliki kekuatan yang seimbang kecuali Jepang. Semua tim sudah tampil 5 pertandingan. Persaingan antar tim sangat ketat kecuali Jepang yang ada di puncak klasemen. Jadi kualifikasi untuk Piala Dunia akan sulit buat semua tim. Ini akan menjadi pertandingan berat. Semua staf dan pemain akan bersiap untuk pertandingan penting, kata Hervé Renard. Pernyataan hampir serupa diungkapkan pemain Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan. Abdullah Al-Hamdan berpendapat Timnas Indonesia memiliki keuntungan karena bermain kandang. Besok ada pertandingan yang sangat sulit buat kami. Ini adalah laga yang sulit karena harus bermain tandang. Namun semangat kami bisa mengupayakan dalam kurung yang terbaik besok dan mencetak kemenangan melawan Timnas Indonesia, ucap Abdullah Al-Hamdan. Untuk link live bisa masuk di RCTI Plus. Kevin Dix absen, tapi Shin Tae-yong yakin Timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi. Meskipun tanpa Kevin Dix, Shin Tae-yong tetap optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Laga melawan Arab Saudi semakin menarik dengan absennya salah satu pilar penting. Baca selengkapnya tentang strategi Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memastikan Kevin Dix bakal absen memperkuat skuad Garuda dalam laga melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia bakal menjamu Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Ini menjadi laga penting buat skuad Garuda karena mereka dituntut untuk bangkit. Tim asuhan Shin Tae-yong dituntut bangkit karena Timnas Indonesia saat ini terbenam di dasar klasemen Grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Untuk itu, tim Merah Putih saat ini dituntut bangkit agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun saat menghadapi situasi krusial ini, skuad Garuda harus kehilangan satu pemain yakni Kevin Dix.
Bek berusia 28 tahun tersebut baru menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia pada laga melawan Jepang. Walaupun pada laga debut tersebut tak berjalan mulus untuk pemain Copenhagen FC itu. Pasalnya, Kevin Dix terpaksa ditarik keluar pada menit ke-41 karena mengalami cedera. Kevin Dix langsung ditarik keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh pada menit ke-41. Akibat cedera lutut yang dideritanya itu, Kevin Dix bahkan tak ikut dalam latihan bersama Timnas Indonesia pada Minggu dalam kurung 17 November 2024. Pemain berusia 28 tahun tersebut difokuskan untuk pemulihan sehingga tak bisa menjalani latihan bersama tim. Jelang melawan Arab Saudi, Shin Tae-yong pun memastikan Kevin Dix tak bisa bermain. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Dix harus absen karena cedera tersebut. Untuk Kevin Dix sepertinya sulit dimainkan, ujar Shin Tae-yong. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa pihaknya lebih mengutamakan kondisi para pemain. Untuk itu, tim pelatih tak akan memaksa mantan pemain Empoli FC tersebut bermain melawan Arab Saudi nantinya. Yang harus diutamakan memang kondisi para pemain harus dijaga, kata Shin Tae-yong. Jadi saya tidak akan memaksa memainkan Kevin Dix dalam kurung saat melawan Arab Saudi, tuturnya. Walaupun bakal bermain tanpa Kevin Dix dalam laga melawan Arab Saudi nantinya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengaku akan mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal. Walaupun ia mengaku laga melawan Arab Saudi ini tak akan mudah. Pasalnya, tim berjulukan The Green Falcon tersebut juga saat ini menempati posisi ketiga klasemen grup C. Tim berjulukan Hervé Renard tersebut saat ini mengemas 6 poin dari 5 laga yang dilakoni. Berbeda dengan Timnas Indonesia yang baru mengemas 3 poin dari 5 laga yang telah dilakoninya. Untuk itu, agar bisa meraih hasil maksimal nantinya, tim Merah Putih akan mempersiapkan diri dengan baik. Untuk pertandingan besok memang persiapannya sangat singkat dan tidak lama, tetapi ya kita mempersiapkan pertandingan melawan Saudi dengan baik, pungkasnya. Tiga pemain Arab Saudi yang diwaspadai Timnas Indonesia, siapa saja yang bisa jadi ancaman di laga krusial. Timnas Indonesia harus ekstra hati-hati menghadapi Arab Saudi. Ada 3 pemain kunci yang bisa menjadi ancaman besar bagi skuad Garuda. Siapa saja mereka dan bagaimana Indonesia bisa menghadapinya? Penggemar Timnas Indonesia patut berbahagia karena tim kesayangan mereka akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam pertandingan penting yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat 3 poin sangat krusial bagi kedua tim. Arab Saudi yang berstatus tim tamu diperkirakan akan tampil menyerang. Mereka datang dengan tekad kuat untuk membalas kekalahan imbang pada pertemuan pertama. Di sisi lain, Indonesia yang didukung penuh oleh supporter setia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan perdana dalam kualifikasi ini. Ada beberapa pemain kunci dari Arab Saudi yang harus diwaspadai oleh Timnas Indonesia, di antaranya adalah 1. Abdullah Al-Hamdan. Pemain ini diprediksi akan menjadi ujung tombak serangan Arab Saudi. Pada pertandingan sebelumnya melawan Australia, Abdullah dimainkan sebagai gelandang serang, namun kali ini ia diperkirakan akan dimainkan sebagai penyerang utama. Berusia 25 tahun, Abdullah kini membela klub raksasa Arab Saudi, Al-Hilal. Perannya di lini depan sangat vital untuk serangan Green Falcon. 2. Firas Al-Buraikan. Firas adalah pemain muda berbakat yang saat ini membela Al-Ahli.
Pada pertandingan melawan Australia, ia masuk sebagai pengganti di akhir pertandingan. Dengan usianya yang baru 24 tahun, Firas memiliki potensi besar untuk menjadi andalan saat serangan Arab Saudi mulai buntu. Ia juga telah mencetak 1 gol dalam 9 pertandingan bersama klubnya. 3. Saud Abdul Hamid. Bek kanan Arab Saudi ini merupakan ancaman serius bagi lini pertahanan Indonesia. Saud memiliki kecepatan luar biasa dan selalu menjadi pilihan utama di posisi bek kanan. Ia bermain penuh saat melawan Australia dan telah mengumpulkan 36 caps bersama timnas Arab Saudi. Kecepatan dan kemampuannya dalam menyerang dari sisi kanan akan membuat tugas bek timnas Indonesia semakin berat, sehingga pemain seperti Calvin Verdonk diharapkan dapat memberikan penjagaan ketat terhadap Saud. Dengan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan perlawanan sengit dan meraih kemenangan di hadapan pendukungnya. Pertandingan ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I Shin Tae-yong hadapi kritik negatif setelah kekalahan dari Jepang. Ini respons berkelas sang pelatih. Kekalahan timnas Indonesia dari Jepang memunculkan banyak kritik, namun Shin Tae-yong memberikan respons yang penuh kebijaksanaan. Apa yang dikatakan pelatih asal Korea Selatan ini dalam menghadapi tekanan tersebut? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan respons berkelas seusai banyaknya kritikan yang diberikan untuknya setelah skuad Garuda menelan kekalahan dari Jepang. Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Sebenarnya dalam laga ini di atas kertas Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia. Namun, kekalahan skuad Garuda dengan skor telak itu membuat banyak pihak melontarkan kritikan pedas buat Shin Tae-yong. Tak sedikit yang bahkan menyamakan situasi Shin Tae-yong saat ini tak berbeda jauh dari pelatih Kim Pen-gon di Malaysia kala itu. Saat Malaysia kalah saat itu, Kim Pen-gon langsung dikritik keras, begitu juga dengan situasi Shin Tae-yong saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut banyak tekanan baik dari internal dan luar karena ekspektasi tinggi masyarakat buat timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini diharapkan bisa memberikan hasil terbaik dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengaku bahwa ia memang memiliki tekanan dari berbagai pihak. Pelatih berusia 54 tahun tersebut bahkan tak menampil soal media dan masyarakat yang memberikan kritik keras kepadanya. Menurutnya, apa yang didapatkan ini karena memang masyarakat Indonesia begitu cinta dengan sepak bola. Pastinya ada tekanan segitunya media dan masyarakat luar biasa perhatian terhadap sepak bola Indonesia, ujar Shin Tae-yong. Jadi ketika kita menang atau kalah akan banyak berita yang baik, begitu juga berita negatif, ucapnya. Pelatih asal negeri ginseng tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia memang tak bisa hanya mendengarkan berita positif saja. Namun kritikan pasti akan diberikan sehingga ia pun ingin anak asuhnya bangkit dan bisa tampil maksimal di laga-laga berikutnya. Termasuk laga di depan mata timnas Indonesia lawan Arab Saudi yang bakal berlangsung di SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa dalam kurung 19 November 2024. Di posisi ini memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja, kata Shin. Ketika mendapat hasil yang tidak maksimal, ia harus mendengarkan dalam kurung keluhan para fans. Dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut pun mengatakan bahwa untuk sepak bola ini tak bisa berubah secara instan.
Untuk itu, ia menekankan kepada semua pihak bahwa sepak bola ini harus bertahap dan masyarakat pun harus sabar. Tapi memang sepak bola seperti itu, kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung, jelas Shin Tae-yong. Jadi saya mohon fans sepak bola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step dalam kurung dengan sabar. Pelatih berusia 54 tahun itu pun menekankan bahwa ia memang bukan orang Indonesia. Namun ia tetap akan berusaha semaksimal mungkin agar timnas Indonesia bisa mencapai hasil terbaik. Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Arab Saudi, Kevin Dix absen. Ragnar masih ingin tampil maksimal di SUGBK. Timnas Indonesia harus menyesuaikan formasi setelah absennya Kevin Dix dan Ragnar siap menunjukkan kemampuannya di laga berikutnya. Siapa yang akan tampil sebagai starter dalam pertandingan melawan Arab Saudi? Temukan jawabannya di video berita timnas ini. Berikut adalah prediksi starting 11 timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia Selasa dalam kurung 19 November 2024. Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa malam waktu Indonesia Barat. Ini adalah partai krusial buat timnas Indonesia karena kemenangan akan membuat Garuda terus bersaing di grup C. Namun di sisi lain kekalahan 0-4 dari Jepang pada laga terakhir juga bisa membuat mental timnas Indonesia belum pulih jika tak mengatur dengan baik. Dari sisi pemilihan pemain, Mimin memprediksi Shin Tae-yong akan mengubah sedikit starting 11 yang diturunkan. Di posisi penjaga gawang, Maarten Paes masih menjadi yang terbaik. Pada sesi latihan timnas Indonesia Minggu dalam kurung 17 November 2024 terlihat kiper FC Dallas itu berlatih clearance menggunakan kaki kiri. Tampaknya ia memperbaiki kesalahan yang dibikin saat Jepang ketika clearance kaki kirinya tak sampai jauh sehingga bisa dicuri pemain Jepang hingga kebobolan. Lalu pada formasi 3 back yang jadi andalan Shin Tae-yong, ada trio yang kemarin tampil yakni Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner. Pada back-back sayap, Kevin Dix yang menjalani debut saat lawan Jepang kemarin kemungkinan absen saat lawan Arab Saudi. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan kecil kemungkinan Kevin bisa main usai mengalami cedera. Penggantinya bisa jadi adalah Sandy Walsh atau Eliano Reijnders. Nama kedua yang disebut di atas berposisi murni sebagai bek kanan. Namun Eliano juga mesti menunjukkan dirinya layak di bawah Shin Tae-yong ke skuad timnas Indonesia. Di sisi kiri Calvin Verdon menunjukkan kestabilan performa hingga belum ada alasan menggantinya saat ini. Pada posisi 2 gelandang memprediksi Shin Tae-yong akan menurunkan duet Tom Hyatt dan Ivar Jenner. Ivar yang sudah terbebas dari hukuman akumulasi kartu kuning akan gantian dengan Nathan Chu Aon yang main saat lawan Jepang. Sebagai gelandang bertahan, Nathan kurang bisa menutup pergerakan di sisi pertahanan sehingga perlu diadakan pergantian oleh Ivar. Di trisula depan, Mimin memprediksi STY tak mengubah pemain seperti lawan Jepang yakni Yakob Sayuri dalam kurung kanan, Ragnar Orotmangoen dalam kurung kiri, dan Rafael Struijk dalam kurung tengah. Atau satu pemain saja yang diganti di posisi winger baik kanan atau kiri untuk mengakomodir Marcelino. Sorotan tertuju pada Ragnar Orotmangoen yang pada laga terakhir menyia-nyiakan peluang besar ketika gagal menaklukkan kiper Jepang dalam situasi 1 lawan 1. Plus, Ragnar juga belum bisa mencetak gol di kandang sendiri.
Torehan 2 golnya dalam kurung atau bahkan 3 kalau golnya ke gawang Arab dihitung selalu datang kalau timnas Indonesia bermain away. Prediksi starting 11 timnas Indonesia versus Arab Saudi 3-4-3 Maarten Paes, Rizky Ridho, Jay Idzas, Justin Hubner, Ivar Jenner, Tom Haye, Sandy Walsh, Calvin Verdon, Ragnar Oratmangoen, Jakob Sayuri, Rafael Struijk. Time I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing Towel merasa unggul. Bung Towel ultimatum Shin Tae-yong, ancaman mundur Erick Thohir jadi sindiran untuk timnas Indonesia. Situasi panas melanda timnas Indonesia. Bung Towel memberikan ultimatum kepada Shin Tae-yong sementara Erick Thohir mengancam mundur sebagai ketum PSSI. Apa makna di balik sikap tegas ini? Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly alias Bung Towel memberikan ultimatum bagi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kegagalan Shin Tae-yong menjawab target PSSI untuk meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan tajam bagi Bung Towel. Bung Towel memaparkan bahwa evaluasi besar-besaran yang dilakukan PSSI usai laga timnas Indonesia versus Arab Saudi Selasa dalam kurung 19 November 2024 memang sudah seharusnya dilakukan. Setelah lawan Arab Saudi, hasil apapun itu akan menjadi hari yang menentukan bagi Shin Tae-yong maupun timnas Indonesia, kata Bung Towel. Bung Towel pun mengakui ancaman Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mundur sebagai sindiran bagi timnas Indonesia. Bung Towel menyebut sudah mencatat 2 kali Erick Thohir berbicara soal mundur dari jabatannya dalam 2 pekan terakhir. Yang pertama itu akhir Oktober. Siap mundur. Ada yang tidak suka kalau tidak salah kalimatnya begitu. Kalau kemarin siap mundur, kalau tidak percaya proyek ini, saya bersiap mundur, kata Bung Towel. Bung Towel menyebut ancaman Erick Thohir itu sebagai bentuk sang ketua umum untuk pasang badan. Sebelumnya, kalau dalam konteks olahraga, itu adalah sebuah sindiran kepada yang harus bertanggung jawab secara teknis, kata Bung Towel. Secara teknis siapa? Pelatih Shin Tae-yong, saya mau katakan tandang ke Bahrain, Cina target PSSI itu 4 poin, imbang di Bahrain, menang di Cina, kan tidak sampai, kata Bung Towel. Target tersebut pun sudah dikonfirmasi oleh Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Pada 2 laga FIFA Matchday edisi November 2024, Bung Towel menyebut target 4 poin pun seharusnya dibebankan pada timnas Indonesia. Saya menebak bahwa target besok lawan Jepang dan Arab targetnya 4 poin. Saya tebak-tebak, saya reka-reka 1 poin imbang dari Jepang, 3 poin dari Arab, kata Bung Towel. Sekarang kalau tidak tercapai, maka apakah wajib dievaluasi? Wajib. Lalu siapa yang ujung dari evaluasi? Harus ada outputnya. Menurut Ayah adalah pelatih, Shin Tae-yong. Jika besok lawan Arab gagal menang, sesuai target yang diembankan oleh federasi. Gitu, tegas Bung Towel. Bung Towel mengakui lawan Arab Saudi jadi penentuan karena memang sudah seharusnya ada evaluasi secara teknis. Misalnya kita lihat apakah hanya ini taktikal yang bisa dia terapkan, parkir bus misalnya, lalu ujung-ujungnya kalau mentok lemparan ke dalam arhan kan itu berulang-ulang, kata Bung Towel. Tak lupa Bung Towel mengajak supporter timnas Indonesia untuk menagih janji Shin Tae-yong yang bisa bersaing di level Asia. Itu yang kita tagih, maka evaluasi itu harus mendalam, insight, bahwa kemudian harus ada ujungnya yang bertanggung jawab jelas. Dalam hal ini pelatih kepala yang namanya Shin Tae-yong, kata Bung Towel.